Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu mari kita sama-sama ucapkan revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong kita semua. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul dua hukum yang berlaku. Sekali lagi dua hukum yang berlaku. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 28 ayat 4. Amsal 28 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini dituliskan demikian. Siapa mengabaikan hukum, memihak orang jahat. Siapa mentaati hukum, menentang orang bejat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, salah satu perangkat penting untuk menjalankan suatu pemerintahan, organisasi, komunitas, bahkan rumah tangga sekalipun atau dalam bidang pekerjaan dan masih banyak lagi, perangkat penting tersebut yang harus ada, salah satunya adalah hukum. Ya, harus adanya hukum yang berlaku, yang tentunya wajib, jelas, benar dan juga adil. Dengan tujuan untuk dapat mengatur, mengawasi, ya, menata setiap hal yang ada di dalam pemerintahan atau dalam organisasi tertentu. Nah, untuk menerapkan hukum yang berfungsi untuk mengatur segala sesuatu dengan baik, dengan benar dan dengan tepat ini, pastinya juga dibutuhkan orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Mengapa demikian? Karena di dalam orang yang takut akan Tuhan pasti akan yang pertama ada sikap patuh kepada pemerintah, apalagi terhadap Allah atau juga kepada atasan-atasannya. Kemudian orang yang takut akan Allah juga pasti akan taat terhadap hukum atau peraturan yang berlaku. Kemudian juga orang yang takut akan Allah itu tidak mencari kepentingan dirinya sendiri atau mementingkan dirinya sendiri. Jadi kalau ada hukum, ada peraturan yang seolah-olah mengekang dia, membatasi dia, dia akan melawan. Nah, orang yang takut akan Tuhan tidak seperti ini. Dia tidak mencari kepentingan atau mementingkan dirinya sendiri. Kemudian orang yang takut akan Tuhan pasti akan menghormati, menghargai baik pemimpin, pemerintah, atasan, terlebih lagi Allahnya. Nah, tapi ternyata di dalam ayat ini Bapak Ibu tidak hanya berbicara tentang hukum yang berlaku di tengah masyarakat yang dibuat oleh pemerintah, pemimpin atau manusia saja. Nah, pada Amsal 28 ini di bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani, khususnya di ayat 4, ayat 7 dan ayat yang 9 tertulis kata Torah yang diterjemahkan menjadi hukum. Nah, berarti Amsal 28 ayat 4 ini juga berbicara tentang hukum Taurat atau hukum yang berasal dari Allah itu sendiri. Nah, jika hukum yang dari Allah maka akan mencerminkan karakter Allah juga, kehendak Allah, dan yang itu adalah semuanya bersifat kekal, pasti adil dan juga benar. Nah, jadi Bapak Ibu dari ayat ini kita mendapat sebuah nasihat bahwa kita harus patuh, taat terhadap hukum yang berlaku. Ya, ada dua hukum yang berlaku di sini, yaitu yang pertama hukum yang dibuat pemerintah atau atasan kita dan juga hukum yang dibuat oleh Tuhan kita tentunya. Nah, namun pada kenyataannya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetap ada orang-orang yang tidak tunduk, tidak patuh atau melawan dua hukum yang berlaku ini. Di dalamnya pun juga ada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen atau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan melihat apa kata firman Tuhan dalam Amsal ini tentang orang yang tidak tunduk, ya, yang menentang, yang mengabaikan atau tidak patuh terhadap dua hukum yang berlaku ini. Firman Tuhan dalam Amsal ini berkata, saya akan bacakan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari di Amsal 28 ayat 4 bagian A. Di sana menuliskan, siapa mengabaikan hukum memihak orang jahat. Mengabaikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia punya pengertian tidak mengindahkan perintah atau nasihat, tidak mempedulikan, tidak memegang teguh. Nah, sikap dan tindakan ini sama dengan tidak patuh atau tidak tunduk terhadap hukum atau perintah yang berlaku. Nah,
Amsal ini mengatakan orang yang mengabaikan hukum, yaitu dua hukum yang berlaku tadi, yaitu yang dibuat oleh pemerintah atau atasan dan juga tentunya hukum yang dibuat Allah, itu berarti orang tersebut memihak kepada yang jahat atau orang yang jahat. Nah, ini juga tandanya bahwa orang tersebut sedang melakukan kejahatan karena dia memihak kepada yang jahat, memilih membela yang jahat, dan itu pun sudah merupakan kejahatan juga yang dia lakukan, dan itu semua adalah jahat di mata Tuhan dan juga di hadapan manusia. Saya yakin kita semua sudah paham bahwa orang yang hidup dalam kejahatan, hidupnya akan mengalami dan berakhir seperti apa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah tahu, ya sudah memahami. Orang yang hidup dalam kejahatan, hidupnya akan mengalami yang pertama kita lihat di dalam Amsal 11 ayat 27 bagian B. Di sana dikatakan, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Orang yang hidup dalam kejahatan, maka yang dia akan alami, yang akan dihadapi setiap harinya pun juga adalah segala hal-hal yang jahat. Ya, hal-hal yang juga merugikan, yang menyakiti dirinya sendiri. Kemudian orang yang hidup dalam kejahatan, hidupnya akan tentunya mendapatkan hukuman juga. Karena yang dia perbuat adalah suatu kejahatan, suatu kesalahan, dan semua kejahatan dan kesalahan pasti ada hukumnya. Nah, kemudian orang yang hidup dalam kejahatan selanjutnya, yang kejahatan yaitu adalah sama dengan perbuatan dosa, upahnya adalah maut atau kebinasaan kekal, seperti yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 23 bagian A, sebab upah dosa ialah maut. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika kita taat terhadap dua hukum yang berlaku tadi, ya, hukum yang dibuat oleh pemerintah atau atasan, terlebih lagi hukum yang Tuhan buat sendiri, maka kita sedang menentang atau melawan orang yang berbuat jahat, yaitu mereka yang tidak taat terhadap hukum tersebut. Yang ditentang atau dilawan adalah kejahatannya, bukan hukumnya. Nah, tentu saja ini adalah sesuatu hal yang baik jika kita menentang kejahatan, bukan hukumnya. Ya, jadi yang kita lawan, yang kita tolak adalah kejahatannya, bukan hukumnya. Tapi kalau orang yang jahat, dia menentang hukumnya, yang dibela adalah kejahatannya. Nah, kita tidak boleh demikian, tapi yang kita tentang adalah kejahatan, yang kita bela adalah hukum, ya, kebenaran. Nah, saat kita melakukan hal ini menandakan kita tidak terlibat atau berkecimpung dengan hal-hal yang jahat, baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, ya. Karena kita tidak mendukung atau tidak membela yang jahat, tapi kita tetap berpegang pada hukum yang berlaku. Tentunya kita sedang hidup di dalam kebaikan. Kita tidak melakukan hal yang jahat, tapi kita melakukan hal yang benar. Dan pasti hidup kita tidak akan sama dengan yang melawan hukum tadi. Ya, kita tidak akan ditimpa kejahatan, kemudian kita tidak akan dihukum, apalagi kita tidak akan sampai mengalami maut. Ya, karena kita membela hukum yang benar. Ya, kita tidak memihak kepada yang jahat. Nah, jika yang berlaku, Bapak Ibu, ini saya sampaikan bagi kita semua dan juga menjadi pelajaran bagi saya, jika yang berlaku adalah hukum yang baik dan benar, kemudian dapat mengatur, dapat mensejahterakan, membimbing kita, maka kita wajib dan harus selalu mentaatinya. Ya, ini. Tetapi jika yang berlaku adalah hukum yang mulai melenceng kebenarannya, kemudian tidak membawa kepada kebaikan, maka kita juga berhak untuk menentangnya dan tidak melakukannya. Tadi saya memang berkata yang kita tentang adalah kejahatan, bukan hukumnya. Kita harus berpegang kepada hukum. Asalkan hukum itu adalah benar dan juga membawa kebaikan. Tapi kalau ada hukum yang diterapkan, yang diperintahkan, kemudian mulai melenceng kebenarannya dan tidak membawa kebaikan, justru menjerumuskan kita kepada kesalahan dan kejahatan, kita berhak untuk menolak, kita berhak untuk menentang. Jadi yang kita pegang adalah kebenaran. Ya. Walaupun itu hukum yang dibuat, ya. Tapi kalau itu adalah hukum yang tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita wajib menolaknya. Yang kita pegang adalah kebenaran Tuhan. Di atas segalanya kita harus terus berpegang dan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu dari renungan firman Tuhan hari ini kita kembali diingatkan, kita sama-sama belajar, kita harus selalu menjadi orang yang taat dan tunduk terhadap dua hukum yang berlaku, yaitu hukum yang dibuat oleh pemerintah, ya, atau atasan kita atau pimpinan kita, terlebih lagi hukum yang dibuat oleh Allah kita. Kita harus mentaatinya.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita melalui renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita akan menghafalkan ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Amsal 28 ayat 4. Sekali lagi Amsal 28 ayat 4, demikian firman Tuhan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Puji Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kira dapat menjadi kekuatan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang dapat kami nikmati hari ini, mengajarkan kami untuk selalu menjadi umat-umat Tuhan yang tunduk dan taat terhadap setiap hukum. Hukum yang berlaku di negara kami, di lingkungan kami, di pekerjaan kami, di rumah tangga kami, atau dimanapun kami berada selama kami di muka bumi ini. Terlebih juga hukum yang berlaku yang Tuhan buat sendiri. Tuhan tolong kami untuk menjadi orang-orang yang taat, mau melakukan hukum-hukum yang berlaku. Dan kami percaya saat kami melakukan kebenaran, kami melakukan hukum-hukum yang benar, Tuhan pun akan membela, memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari kami semakin cinta akan Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Kiranya keluarga GPD LSAD Magelang mendengar perkataan-Mu dan percaya kepada Dia yang mengutus Engkau, sehingga mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab kami sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kami aminkan setiap firman-Mu dalam hidup kami terima dengan penuh sukacita dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.